وأصحابه ومن والاه وبعد. الحمد لله في هذا الصباح نجتمع للدراسة في مادة الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذي ألفه الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري رحمه الله وغفره الله ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين يا رب العالمين. وأهل السنة والجماعة لا يرون أن البدعة على مرتبة واحدة. Ahlu sunnah wal jamaah la yarawna tidak memandang annal bid'ata bahwasanya bid'ah ala martabatin wahidatin di atas satu derajat, di atas satu level. Bal hiya mutafawitatun, tetapi dia berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ba'duha sebagiannya yukhriju minad din, mengeluarkan dari agama, wa ba'duha dan sebagian yang lainnya bimathabati kabairid dzunub, pada posisi dosa-dosa besar. Wa ba'duha yu'addu minas saghair. Wa ba'duha dan sebagian yang lainnya yu'addu dianggap minas saghair, termasuk saghair, dosa-dosa kecil. Apa antum menerjemahkan yu'addu dianggap, apa yang lainnya? Saya sudah mendapatkan kosakata yang lain, tapi nggak tahu antum dapat apa enggak. Yu'addu dianggap, yu'addu dianggap, antum tak kasih tahu biar nyambung. Apa bahasa Arabnya bilangan? Adad. Apa bedanya yu'addu dengan adad? Gak ada bedanya. Adad ain dal ya. Adda ya'uddu. Jadi dihitung ya, dihitung termasuk shair, dikategorikan. Nah, jadi kalau menerjemahkan itu harus mencari kata yang sesuai. Nah, wah, antum tahu adat, tetapi kenapa nggak tahu yu'addu? Kenapa? Jawab. Antum tahu adat bilangan. Adat wahid, isnan salata. Hadhihi adat. Tapi yu'addu kenapa nggak tahu? Sorobnya nggak hebat. Sorobnya harus hebat. Nah, wa ba'duha dan sebagiannya dan sebagian yang lainnya yu'addu dikategorikan, dihitung, dianggap minas saghair, dari dosa-dosa kecil. Saya mengkategorikan mereka termasuk orang-orang berprestasi. A'udduhum minal mutafawwiqin. A'udduhum, saya mengkategorikan mereka minal mutafawwiqin. Antum tahu fawq? Apa fawq? Atas, mutafawwiq, orang-orang di atas, prestasi. A'udduhum minal mutafawwiqin. Nah, Masya Allah, Andika, ana a'udduka minal mutafawwiqin. Masya Allah, Mas Kahlil, anta minal mutafawwiqin. Mutafawwiq, tahu fawq? Tahu fawq? Atas, mutafawwiq dari kata fawq. Sorofnya harus hebat. Di Al-Furqan sorofnya pakai apa? Mukhtarat. Mukhtarat, gabung sama nahwu. Nggak tahu hijau apa biru.
hijau, muhtarat, bukan. Bukan. Yang muhtarat untuk nahwunya. Kita di Thaibah enggak sekarang ganti warna kuning, biasanya kuning, sekarang ganti apa? Pokoknya amsilah tasrifiyah dari dulu itu kuning, sekarang ganti warna. Kuning juga. Enggak ganti warna Iya. Tapi tetap kuning. Hah? Coba campur. Dari saya kecil itu kuning. Saya beli harganya Rp250. Sekarang berapa? 6.000 ya. Nah, lanjut. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak memandang bid'ah itu satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ada kategorinya sudah mengeluarkan dari Islam, ada kategorinya dosa besar, ada kategorinya dosa kecil. Nah, lanjut. Walakinnaha dan tetapi dia kullaha semuanya tashtariku berserikat fi wasfid dolalah di dalam sifat kesesatan. Ya memang bertingkat-tingkat, tetapi apapun tingkatannya semuanya berserikat di dalam kesesatan. Semuanya berserikat di dalam kesesatan. Saya nggak tahu menerjemahkan berserikat yang pas apa. Apa? Tashtariku berserikat fi wasfid dolalah di dalam sifat kesesatan. Fal bid'atu al-kulliyatu indahum laysat kal bid'ati al-juz'iyati. Fal bid'atu al-kulliyatu, bid'ah secara kulliyah, bid'ah secara totalitas. Bid'ah secara keseluruhan lebih pasnya ya. Bid'ah secara keseluruhan indahum menurut mereka siapa? Ahlussunnah laysat bukanlah kal bid'atil juz'iyati seperti bid'ah yang parsial. Jadi bid'ahnya pada bagian-bagian tertentu, tidak menyeluruh. Beda. Jadi beda. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memandang sama. Bid'ah yang keseluruhan dan bid'ah yang pada sisi tertentu. Enggak keseluruhannya. Juga dipandangnya berbeda. Tidak disamakan dalam satu level, tidak. Wal murakkabatu laisat kal basitati wal murakkabatu dan bid'ah yang murakkab. Murakkab itu bahasa antum apa? Ya tersusun. Apa bahasa Indonesia yang lain tersusun? Murakkab kan al-kalamu huwal lafzu al-kalamu al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na dan seterusnya. Udah lupa. Tetapi ilmunya sudah didapat insyaallah, cuma udah lupa. Dulu saya jurumnya apal semuanya dari depan sampai belakang. Tapi sudah lupa, sudah mikirin anak istri. Jadi lupa. Tetapi yang lainnya, hafalan-hafalan yang seyogianya kita tidak lupa, diupayakan tidak lupa. Tapi kalau misalnya jurumnya nggak bisa menghafalnya lagi, yang penting ilmunya sudah bisa diterapkan gitu. Karena nggak cerdas gitu ya, lain orang kecerdasannya lain-lain. Kalau kecerdasannya tinggi ya mungkin masih tetap hafal. Seperti antum-antum ini, Masya Allah. Bisa jadi intelijensinya tinggi. Jadi apa yang dihafal nggak lupa. Lanjut. Al-murakkabah, terserah bahasanya apa. Wal murakkabatu dan bid'ah yang bersusun-susun atau bid'ah yang bertumpuk-tumpuk. Laisat kal basitoti, tidaklah bid'ah yang basit, tambah basit sederhana. Bid'ah yang bertumpuk-tumpuk tidaklah seperti bid'ah yang sederhana. Wal haqiqatu wal haqiqiyatu laisat kal idhofiyati. Bid'ah yang hakiki tidaklah seperti yang idhofiyah, tambahan. Ada bid'ah yang memang awalnya bid'ah. Ada bid'ah yang tidak dari awalnya, tapi dia sifatnya tambahan. Kita kasih contoh. Antum
setelah sholat membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul? Betul. Kemudian ditambah al-azim. Astaghfirullahaladzim. Al-azim ini hakiki apa idhofi? Idhofi. Al-azim. Dia adalah nama Allah. Dan banyak di dalam lafaz istighfar astaghfirullahal azim. Cuma tidak ditempatkan setelah sholat. Kalau tambah al-azim, dia berbuat bidah sifatnya idhofi. Contoh hakiki sekarang. Bidah hakiki contoh. Contoh bidah hakiki. Ikhtiar keselamatan ya. Ikhtiar keselamatan dengan cara menulis Al-Fatihah tapi hurufnya dibalik-balik. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibalik dulu. Dari belakang. Alhamdu berarti apa? Dal, ha, mim, lam, alif. Dibalik-balik seperti itu. Itu bidah hakiki. Jadi bidah hakiki itu artinya bidah dari awalnya bidah. Kalau idhofi bukan dari awalnya, tetapi dia sifatnya tambahan. Salam-salaman. Kaum muslimin salam-salaman. Betul? Betul. Jadi salam-salaman ada ajarannya? Ada. Nah, tetapi kemudian orang salah tempat. Salam-salamnya setelah sholat dipandangnya sebagai keutamaan. Bidah apa itu? Idhofi. Salam-salaman ada ajarannya. Tetapi kemudian salah tempat ada. Membikin perayaan ulang tahun hari kelahiran. Hakiki apa idhofi? Hakiki. Karena memang membikin dari awal. Yang sesungguhnya tidak ada diciptakan. Jadi wal hakikiyatu laisat kal idhofiyati. Yang hakiki, bidah yang hakiki tidaklah seperti yang idhofi, yang tambahan idhofi. La fi dzatiha wa la fi hukmiha. La fi dzatiha, tidak pada zatnya. La fi dzatiha, tidak pada zatnya, wala fi hukmiha, dan tidak pada hukumnya. Antum ikuti kajian semacam ini, insya Allah bahasa Arabnya pelan-pelan itu meningkat, insya Allah. Gak terasa, terbiasa membaca struktur bahasa Arab, terbiasa merasakan rasanya bahasa Arab gitu ya. Soalnya beda rasanya. Nah, la fi dzatiha, tidak di dalam zatnya, wala fi hukmiha, dan tidak pada hukumnya. Kama annal bid'a mukhtalifatun fi hukmiha, fa ba'duha kufrun, wa ba'duha fuskun. Kama sebagaimana annal bid'a, bahwasanya bid'ah, bid'ah jama dari apa? Bid'atun. Antum ikuti anak. Bid'atun, bid'atani, bid'un. Bid'un, bid'ah. Bid'atun, bid'atani, bid'un. Nah, bid'ah ya, bid'ah artinya bid'ah. Ini namanya jamak apa? Taksir. Jamak taksir itu irregular jamak. Jamak yang tidak beraturan, nggak bisa ditentukan. Kalau mudzakkar salim gampang, muslimun, muslimuna, mukminun, mukminuna, itu mudzakkar salim. Muannas salim juga gampang, muslimatun, muslimat, mukminatun, mukminat, thalibatun, thalibat, ikhwatun, akhwat. Nah, enggak, ukhtun, akhwat. Nah, lanjut. Pokoknya alif ta'rif tamu anas salim. Nah, ini namanya jamak taksir. Kama annal bid'ah, bahwa sebagaimana bahwasanya bid'ah mukhtalifatun,
berbeda-beda fi hukmiha pada hukumnya, fa ba'duha maka sebagiannya kufrun, kekufuran, wa ba'duha fuskun, dan sebagiannya fusuk, kefasikan. Kefasikan. Artinya kalau kekufuran keluar dari Islam. Kalau kefasikan yang dimaksud di sini tidak sampai keluar dari Islam. Nah, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya yang kurang. Jadi tidak asli sebagaimana yang ada di Nabi. Apa pemahaman apa ini? Bid'ah yang bagaimana? Kufrun. Allah menjaga Al-Quran. Kalau dikatakan ini ayatnya ada yang kurang. Kufrun. Itu bid'ah. Keyakinan yang bid'ah. Dan bid'ahnya kufrun. Kafir. Lanjut. Fahiyya mutafawitatun fi ahkamiha. Fahiyya maka dia mutafawitatun bertingkat-tingkat. Fi ahkamiha pada hukum-hukumnya. Wa kadzalika yatafawatu hukmu fa'iliha. Wa kadzalika dan demikian juga yatafawatu bertingkat-tingkat hukmu fa'iliha, hukum pelakunya. Ya jelas bid'ahnya bertingkat-tingkat, maka pelaku bid'ah juga bertingkat-tingkat. Ada pelaku bid'ah besar, ada pelaku bid'ah kecil. Dia bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis bid'ahnya. Sesuai dengan jenis bid'ahnya. Wa min hada fa inna ahla sunnati la yutliquna hukman wahidan ala ahlil bid'ah. Wa min hada dan dari sini fa inna ahla sunnati maka sesungguhnya ahlus sunnah la yutliquna tidak memutlakkan, yutliqun wazan yuf'ilun. Nah, wazannya yuf'ilun. Wa min hadza dan dari sini fa inna ahlas sunnati maka sesungguhnya ahlus sunnah la yutliquna tidak memutlakkan hukman wahidan pada satu hukum ala ahlil bid'ah atas ahli bid'ah. Bal yatafawatu al-hukmu. Tetapi yatafawatu bertingkat-tingkat al-hukmu hukumnya min syahsyin ila akhar dari seseorang kepada yang lainnya. Bihasbi bid'atihi sesuai kebid'ahannya. Fal jahilu maka orang yang jahil wal muta'awwilu dan orang yang melakukan takwil. Jahil berarti apa jahil? Bodoh. Jadi karena ketidaktahuan. Dia berbuat bid'ah karena jahil, karena ketidaktahuan. Juga wal muta'awwilu. Orang yang berbuat bid'ah karena takwil. Dia tidak memaksudkan bid'ah. Tetapi berbuat bid'ahnya karena takwil. Laisa kal alim. Laisa keduanya bukanlah. Antum tahu laisa laisu laisat laisata lasna. Coba tuh baca dari awal 1 2 3. Laisa laisu laisat laisata lasna lasta lastuma lastum lasti lastuma lastunna lastu lasna. Jadi laisa laisu. Nah ini laisa panjang. Antum kalau belum tahu sorof ini bacanya apa bingung antum. Apa ini? Ini apa? Luyusu'u. Ya bukan luyusu'u. Apa luyusu'u? Liyusi'i. Ya bukan. Laisa. Nah. Wal muta'awwilu dan orang yang melakukan takwil. Daripada ada pertama. Fal jahilu maka orang jahil. Wal muta'awwilu dan orang yang melakukan takwil. Laisa keduanya bukanlah
kal alim, seperti orang yang alim, bima yad'u ilaihi, bima ya, bima dengan apa yad'u ilaihi, yang menyeru kepadanya. Ada orang alim. Orang alim tadi orang berilmu. Sesungguhnya menguasai Al-Quran, sesungguhnya menguasai hadis dia. Tapi kemudian berbuat bid'ah dan ngajak-ngajak manusia kepada kebid'ahannya. Beda dengan orang yang jahil berbuat bid'ah. Jadi berbuat bid'ah karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Atau orang yang muta'awil, berbuat bid'ah karena takwil. Keduanya tidak sama dengan yang alim. Mengetahui Al-Quran dan hadis dengan semestinya, tapi malah ngajak-ngajak bid'ah. Beda. Jadi hukum pelakunya udah berbeda. Nah, wal alim al-mujtahid laisa kal alim ad-da'i li bid'atihi. Wal alim al-mujtahidu, orang yang alim yang mujtahid, ya. Orang alim yang mujtahid, laisa, tidaklah kal alim ad-da'i, seperti orang yang alim yang menyeru li bid'atihi, kepada bid'ahnya. Ada alim yang mujtahid, alim yang menggali hukum. Dengan ada alim, tetapi dia ngajak orang. Beda juga. Wal muttabi lil hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang alim, yang mujtahid tidak sama dengan orang yang alim yang mengajak kepada bid'ahnya, dan juga orang yang mengikuti hawa nafsu. Intinya adalah beda gitu ya. Di antara orang-orang yang berbuat bid'ah, sebagaimana tingkatan bid'ah berbeda-beda, maka tingkatan pelakunya berbeda-beda. Itu adalah itu intinya. Intinya itu. Cuma ini dirinci panjang sekali. Lanjut. Walidha, oleh karena itu, fa ahlus sunnati, maka ahlus sunnah la yu'amiluna, tidaklah bermuamalah al-mustatara bi bid'atihi, dengan orang yang menyembunyikan bid'ahnya, kama yu'amiluna, sebagaimana bermuamalah adh-dhahra laha, orang yang terang-terangan dengannya. Ada orang berbuat bid'ah tetapi dia menyembunyikan. Ada orang lagi berbuat bid'ah tetapi terang-terangan. Ahlussunnah wal jamaah bermuamalahnya beda. Kepada orang yang berbuat bid'ah tapi malu-malu, menyembunyikan. Dengan orang yang berbuat bid'ah tapi terang-terangan. Ahlussunnah wal jamaah mensikapinya berbeda juga. Kalau malu-malu itu artinya ada apa? Malu-malu itu artinya ada apa? Antum ini untuk jawab aja malu kucing. Untuk jawab malu-malu kucing. Orang berbuat bid'ah karena malu-malu itu antum memahaminya apa? Ada semacam kayaknya iya keragu gitu ya. Jadi semacam kok malu-malu. Yang satunya nggak malu-malu, terang-terangan. Harusnya berjamaah ngajak muamalahnya berbeda. Nah, ada kadang-kadang sebagian teman-teman sudah tahu itu perkara bid'ah. Tapi kalau nggak gabung, nggak enak gitu. Ada berbuat bid'ah dengan sembunyi-sembunyi menutupi, karena tidak enak dengan yang undang gitu. Beda orang semacam ini, beda. Ana pernah diundang untuk suatu acara bid'ah. Tapi Ana nanya dulu, kan diminta ngisi tausiahnya. Ana boleh menjelaskan tentang permasalahan itu? Boleh. Ya, kalau gitu saya datang. Jadi acaranya acara 7 bulan kehamilan. Mereka ngumpulin keluarganya, makan-makan apa gitu ya. Mau kita sampaikan, semacam ini gak ada dalam Islam, saya bilang gitu. Ya kan Anda izin dulu, di awal Anda sudah izin dulu.
Anda boleh menyampaikan tentang acara itu dalam pandangan Islam. Oh ya boleh, nanti disampaikan. Ya kita sampaikan langsung. Ya kalau misalnya nggak boleh, ya kita nggak mau datang kan. Kan kita datang karena diizinkan untuk menyampaikan. Mungkin mangkal kan. Ini ngundang malah. Ya salahnya yang ngundang ya. Yang ngundang. Nah, jadi ulangi lagi, walida oleh karena itu fa ahlus sunnati maka ahlus sunnah wal jamaah la yu'amiluna al mustatara bi bid'atihi, tidak bermuamalah dengan orang yang menyembunyikan bid'ahnya kama sebagaimana yu'amiluna bermuamalah al madhar, sebenarnya pun adh-dhuhr al madhar ya, atau al mudhir, yang lebih luas al mudhir yang menampakkan lahat baginya. Yang lebih pas lagi al-mustatir yang menyembunyikan. Al-mustatir dan al-mudhir. Lanjut. Awid da'i ilaiha. Karena da'i ilaiha yata'adda dararu ila ghairihi. Fayajibu kafuhu. Atau ad-da'i. Seorang da'i ilaiha kepada bid'ah. Orang ngajak-ngajak kepada bid'ah. Lianna da'i ilaiha. Karena orang mengajak kepada bid'ah. Yata'adda menularkan dororohu marah bahayanya ila ghairihi kepada yang lainnya. Fayajibu 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 kafuhu, maka wajib menghentikannya. Kafa yakufu, menghentikan. Kufa anil kalam, stop, jangan ngomong. Kufa, kafa yakufu, madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda. Kaffa yakufu kaffan wa makaffan fahuwa kafun wa dzaka makfufun kuffa. Kuffa al-kalam, stop, jangan ngomong. Kuffa anil kalam. Ngomong lagi, kuffa. Stop. Nah, fayajibu kafu, maka wajib menghentikannya. Wal inkaru alaihi ala niyatan, dan mengingkarinya secara terang-terangan. Wala tabqa lahu apa bacanya berikutnya? Wala tabqa wala tubqi. Fayajibu kafu wal inkaru alaihi ala niyatan. Wala tabqa, dan janganlah tersisa lahu baginya ghaibatun, keghaibannya, atau bisa dipakai hibah membicarakannya. Sebentar. Ini maksudnya apa? Sebentar. Antum juga membantu. Silakan dibaca. Ini wala tabqa lahu
Baik, kita baca begini aja. Wala tabqa, dan tidaklah tersisa lahu padanya ghaibatan, dalam keadaan keghaibannya. Artinya dia tadi dihentikan bid'ahnya. Terus diingkari secara terang-terangan. Jangan ada tersisa padanya, dan jangan sampai ada tersisa padanya bid'ah tersebut ghaibatan di dalam keghaibannya. Jadi nggak ada kita. Nah, kalau ada kita kan kita ini. Ya, meskipun nggak ada kita di dalam keghaibannya juga dia sudah harus bisa di stop. Jadi bukan berhenti ketika ada kita saja. Tapi ketika nggak ada kita, lanjut jalanin. Barangkali begitu. Wala tabqa lahu ghaibatan, dan janganlah tersisa padanya dalam keadaan gaib. Atau begini, ada beberapa kemungkinan. Wala tabqa, dan tidaklah tinggal lahu padanya ghibatun, ghibah. Jadi diingkari secara terang-terangan. Enggak perlu ada ghibah tentang dia, ingkari terang-terangan. Jadi jangan ada pada dia ghibah, kita menghibahnya, jangan. Tapi kita ingkari secara terang-terangan. Ya bisa dipahami begitu juga. Allah alam yang dimaksud penulis yang mana? Tanyakan penulis ya. Ada nomor HP-nya. Ya, maksudnya apa? Jadi bisa ini tergantung antum bacanya bagaimana ya. Nah, tadi saya yang pertama wala tabqa lahu ghaibatan. Jadi janganlah tersisa padanya dalam keadaan ketiadaannya dari kita gitu. Atau yang kedua, wala tabqa lahu ghibatun. Jangan tersisa, jangan tertinggal padanya ghibah. Ingkari saja secara terang-terangan biar kita tidak menghibainya. Jelas? Terus yang mana? Allah a'lam. Lanjut. Wa mu'aqabatu, dan wajib menghukumnya. Bima, dengan apa? Yurdi'uhu andalika, apa roda? Sebentar ya, roda itu apa roda? Wa mu'aqabatuhu, dan wajib menghukumnya bima, dengan apa? Yurdi'uhu andalika, dengan apa yang dia menghalang-halanginya. Kita mengingkari bid'ah tapi dia menghalang-halangi, maka kita hukum dia. Tapi di sini yarda'ahu ya. Di sini yarda'ahu, kan kita mengikuti kamus. Bukan arda'a yurdi'u, tapi roda'a yarda'u. Roda'a yarda'u. Ulangi lagi, wa mu'aqabatuhu, dan wajib menghukumnya bima, dengan apa? Yarda'ahu, yang dia menghalanginya. Wong kita lagi menumpas bid'ah secara terang-terangan, kok ada orang menghalang-halangi. Maka orang menghalang-halangi itu dia apa? Orang yang menghalang-halangi itu dia apa? Dihukum. Wa mu'aqabatuhu, dan menghukumnya bima, dengan apa? Yarda'ahu, yang dia menghalanginya. Andalika, dari yang demikian itu. Fadi uqubatun lahu, maka inilah hukuman baginya. Hatta yantahiya an bid'atihi, hingga habis dari bid'ahnya. Li'annahu adhara al-munkarati, karena dia adhara, menampakkan al-munkarati, kemungkaran. Fastahaqqa, maka dia berhak al-uqubatu, hukuman.
Tapi kita mengingkari bid'ah malah kita diusir ya. Antum mengingkari bid'ah malah untuk diusir. Yang belum lama kan di daerahnya Ansori. Diusir-usir. Lain ya, daerah antum apa bukan itu? Yang rame-rame kemarin. Bukan. Tapi satu pulau. Beda pulau juga. Ya Allah. Gak ada hujah. Wis pokoknya gak mau mediasi. Pokoknya gak boleh gitu aja. Kalau mereka mau mendengarkan, mana kesesatannya, mana kesalahannya, malah kita mengingkari bid'ah. Yang tidak memperbolehkan adanya bid'ah pada agama, siapa yang tidak memperbolehkan? Nabi SAW. Dan bid'ah itu istilah dari siapa? Nabi. Tapi mereka itu benci banget dari istilah bid'ah. Bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kepalamu juga bid'ah, kata mereka. Karena pada zaman Nabi kepalamu nggak ada, kata mereka. Sampai seperti itu. Tapi ngomongnya pakai kasar gitu ya. Dasmu juga bid'ah gitu loh. Jadi mereka itu seperti itu. Dasmu itu apa dasmu? Tapi kasar katanya ya. Lanjut. Walidha, oleh karena itu, fahlus sunnati, maka ahlus sunnah, satu kata baca yang depannya. Satu kata. Walidha, maka ahlus sunnah, walidha, oleh karena itu, fahlus sunnati, maka ahlus sunnah, Yang lainnya, yang lainnya, waqafa yaqifu, betul sekali. Waqafa yaqifu, wajada yajidu. Jadi ini fa'filnya nggak kelihatan. Ya. Fa'filnya itu wawu, nggak kelihatan. Seperti wajada yajidu. Nah. Walidha, oleh karena itu, fa'ahlus sunnati, maka ahlus sunnah wal jamaah yakifuna, mensikapi, berhenti, berdiri, terserah mana yang paling pas. Walidha, maka walidha, oleh karena itu, fa'ahlus sunnati, maka ahlus sunnah wal jamaah yakifuna, berdiri, mensikapi, berhenti, ma'kulli mauqifan, setiap persikapan, yakhtalifu anil akhar, berbeda dari yang lainnya. Ahlussunnah wal jamaah mensikapi suatu persikapan berbeda dari yang lainnya, tergantung apa? Tergantung tingkat bid'ahnya, maka disikapi sendiri-sendiri berbeda. Enggak sama. Antum misalnya, mohon maaf, punya teman-teman di sekitar kampus, mereka mengadakan ritual kematian, mereka mengadakan dzikir jamaah, mereka mengadakan perkara-perkara yang lain-lainnya semacam itu teman-teman antum. Terus antum punya kawan yang lainnya mengkampanyekan semua agama benar, mengkampanyekan Al-Quran harus ditinjau tafsirnya biar relevan dengan zaman. Ini dua tingkatan yang berbeda bersama. Beda, jangan disamakan. Ini ringan karena dia tidak seperti yang kedua. Yang dua mengkampanyekan paham liberal, mengatakan semua agama sama. Al-Quran harus ditinjau biar tafsirnya sesuai dengan zaman. Kalau ini zikir berjamaah, ya, salam-salaman setelah sholat, ya, ya malam ritual kematian. Bedanya beda Pak, sama tinggian mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Ya memang lebih tinggi, ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Jadi jangan samakan. Antum kalau menyamakan repot. Wah, bid'ah tok.
bid'ahnya idofi. Apa idofi tadi? Sekitar tambahan. Kalau ini bid'ahnya hakiki. Jangan samakan ikhwan. Makanya walida oleh karena itu fa'alus sunnati harus nomor jamaah yakifuna mensikapi ma'kullin pada masing-masing mauqifan dengan sebuah persikapan. Saya ulangi lagi biar bacanya pas. Walida oleh karena itu fa'ahlus sunnati maka ahlus sunnah yakifuna mensikapi ma'kullin pada bersama masing-masing mauqifan dan persikapan yakhtalifu berbeda anil akhar dari yang lainnya. Yang ini begini, yang lainnya bagaimana harus beda. Tapi anak mau cerita apa adanya ya, sedikit ya. Awal-awal kita sempat melihat orang-orang yang semangat sekali belajar dan lagi semangatnya ngaji. Sehingga kemudian sama tetangganya itu enggak mau sudah. Jadi kayak musuhan. Bid'ah tok tetanggaku setelah sholat salam-salaman. Kemudian tetanggaku dikira berjamaah. Ritual kematian itu bid'ah tok. Kan lebih baik berteman dengan kerak ya Ustaz ya. Anak ditelepon ya benar ditelepon Ustaz. Oh tetanggaku seperti ini tadi saya katakan tadi. Kan lebih baik saya berteman dengan kerak dan babi Ustaz ya. Ngapain bersama-sama mereka. Ya Allah semangatnya seperti ini. Semangatnya betul, tetapi kemudian menghantarkan kepada persikapan yang salah. Dan setelah saya lihat-lihat, bukan dari dianya semata-mata, karena gurunya ngajarinya begitu. Oh, yo gurunya yang sesungguhnya mesti membaca ini. Persikapan yang satu dari yang lainnya tidak sama. Lanjut. Akhirnya orang itu saya nasihati, lo gak begitu, lo gak gitu gimana Ustaz? Kan bid'ah deles kata mereka. Iya betul, Ana menggunakan bahasa yang sekiranya dia paham. Ana menggunakan bahasa apa yang dia paham ya? Karena kan bepon. Gini Ibu, dia itu paling ikut-ikutan Ibu. Kan nggak ngerti kan ikut-ikutan. Bukan orang yang tahu tentang dalil-dalil gitu kan. Ikut-ikutan. Jadi ya Ibu tidak boleh mensikapinya seperti itu. Tapi kan kata ulama salaf berteman dengan babi dan kera lebih baik. Itu betul. Tapi bid'ah yang bagaimana? Nah, tapi kemudian perjalanan sampai sekarang saya merasakannya sudah nggak ada yang kayak gitu lagi. Saya melihatnya sudah nggak ada yang begitu lagi ya. Insya Allah karena ustadz-ustadznya juga belajar. Jadi tidak dengan statement tulisan dipahami sendiri tanpa melihat penjelasannya ulama. Penjelasan ulama itu harus dilihat. Kadang statement itu kalau dengan pemahaman kita sendiri tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh pemahaman para ulama. Pemahaman para ulama penjelasan harus dilihat. Ya, kita lanjut. Wa yarhamuna amat ahlal bid'ah wa yarhamuna amat ahlil bid'ah wa muqallidihim wa yad'una lahum bil hidayati wa yarhamuna ahlus sunnah wal jamaah sayang sayang kepada siapa? Amat ahlil bid'ah, sayang kepada umumnya ahli bid'ah, wa muqallidihim dan orang-orang yang taklid kepada mereka, wa yad'una lahum dan mendoakan untuk mereka bil hidayah, wa yarjuna lahum ittiba'as sunnah wal huda dan berharap bagi mereka agar mengikuti sunnah dan petunjuk, wa yubayyinuna lahum dzalika dan menjelaskan kepada mereka yang demikian itu hatta yatubu sehingga mereka bertaubat, wa yahkumuna alaihim bidzahir dan menghukumi mereka dengan zahirnya, wa yakiluna sarairahum dan menyerahkan
rahasia-rahasia mereka ilallah kepada Allah Ta'ala. Idza kanat bid'atuhum ghairu mukaffirah, idza kanat bid'atuhum ghaira mukaffirah. Jika bid'ah mereka tidak mengkafirkan. Kalau bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan, Ahlussunnah wal Jamaah menyayangi mereka, mendoakan mereka, menjelaskan pada mereka. Antum tiga garis bawah ini ya, biar jangan jadi orang apa? Kolot, ditinggal, tetangganya ditinggal, bid'ah tok. Ya, tetangganya dilihatnya ritual kematian, ritual kehidupan juga. Ada ritual kematian, ritual kehidupan, ritual kematian, zikir bersama, salam-salam setelah sholat, peringatan-peringatan, bikin-bikin, wis bid'ah tok. Dan antum enggak mau berteman, ketemu melengos. Loh, enggak. Ini bid'ah yang bagaimana? Ya, makanya disebutkan, antum garis bawahi. Wa yarhamuna 'amata ahlil bid'ah. Ahlussunnah wal Jamaah merahmati, menyayangi umumnya ahli bid'ah dan para pengikut mereka dan mendoakan bagi mereka hidayah dan berharap untuk mereka mengikuti sunnah dan mengikuti petunjuk serta menjelaskan mereka dari perkara-perkara bid'ahnya sampai mereka tobat. Mungkin juga ada di antara antum yang keluarganya masih melakukan hal-hal yang bid'ah, mungkin ada. Apa kemudian kita tinggalkan? Gak mau kenal paman, gak mau kenal bibi. Bid'ah tok paman bibi gitu. Jangan. Antum datang, assalamualaikum paman. Terus diajak baik-baik. Termasuk saya. Saya datang ke rumah paman. Paman nasihatinya apa? Antum tahu nasihatinya? Kita sudah jarang ketemu, kan saya di Surabaya. Keluarga di Tegal. Sudah jarang ketemu, kita pulang silaturahim, cium tangan paman. Paman bilangnya apa? Yasin, kamu itu ya beragama nggak usah nyeleneh-nyeleneh gitu lah. Ya gimana lah ikut umumnya saja gitu kan enak gitu. Oh gitu paman gitu. Selesai. Oh gimana lagi? Ya, nanti kalau ada kesempatan kita jelasin. Kalau kesempatan nggak enak untuk apa? Untuk jelasin, ya wis senyum aja. Ye, paman. Ya gitu ya. Ya senyum saja. Tapi kita jelasin pelan-pelan. Jangan ditinggal dengan mengatakan berteman dengan kera dan babi lebih baik. Itu benar statement ulama, itu benar. Berteman dengan monyet dan babi lebih baik daripada berteman dengan ahli bidah, itu betul. Nanti antum berikutnya akan dapatkan statement para ulama berikutnya. Statementnya keras-keras. Ya, karena mereka harus dikerasin, tetapi lihat, antum sekarang lihat, antum sudah garis bawahi wa yarhamuna amata ahlil bid'ah wa muqallidihim wa yad'una lahum bil hidayah, apalagi wa yarjuna lahum ittiba'as sunnah wal huda wa yubayyinu lahum dzalika hatta yatubu. Nah, kemudian menghukumi mereka secara zahirnya, urusan batin diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai sini dulu. Sekarang al-an mufradat. Mungkin saya nanya sedikit. Wayakiluna, kau antum bisa membaca wayakiluna. Dari mana wayakiluna? Apa ini? Apa fil madinya wayakilu? Yang paling bawah. Wayahkumuna alaihim bidzahir. Wayahkumuna alaihim bidzahir. Wayakiluna. Dari mana tuh membaca wayakiluna? Wakala yakilu. Wakala yakilu, mau menyerahkan. Kalau wakala yuwakilu, mendelegasikan, menjadikannya dia sebagai wakil, menjadikannya sebagai wakil. Tapi kalau wakala yakilu, menyerahkan, sama dengan tawakal. Apa bedanya yakiluna dengan yatakiluna? Ya sami mawon, tawakal itu kayak babu kaflam sama saja. Ya yakiluna juga babu kaflam sama saja huruf aslinya.
Yang penting huruf aslinya antum tahu, maka artinya nggak jauh sama. Nggak jauh ya sama. Jelas? Asik belajar sorof? Asik? Asik masuk? Asik masuk? Antum belajar apa ke bahasa Indonesia? Asik masuk. Terus riang gembira. Terang benderang. Aral melintang. Hiruk pikuk. Hah? Hah? Gelap gulita. Itu pelajaran bahasa Indonesia judulnya apa? Bab apa? Katanya bahasa Indonesia 9. 7. Apa? Bab apa? Hah? Bukan majas. Sayur mayur. Gegap gempita. Ayo akhwat ada jawab. Bab apa bahasa Indonesia? Bapak akhwat jawab. Bab apa? Hah? Kalau kata majmu itu ada rumah, ada sakit, jadinya rumah sakit. Hah? Apa? Kata ulang. Atau bahasa Indonesia berapa? 91. Nah, ya. Kadang-kadang bahasa kita nggak perhatian ya. Apa akhwat jawabnya? Nggak ada yang jawab. Lupa. Oke. Jazakallahu khairan, sekarang al-mufradat. Al-mufradat amsi, mada amsi? Maghas. Akalil. Asabaka maghas. Asabaka maghas. La, ma asabani maghas. Ana fi sihhatin jayyidatin. Ridwan, asabaka maghas? La. Hifari, anta tawil fil hammam. Anta qadim fil hammam. Yusibuka maghas? La. Idzan madza tatul fil hammam? Yatakhayyal fil hammam? Yatakhayyal. Berhayal di kamar mandi. Inspirasi. Nah, baik, maghas. Asabani maghas. Masya Allah, ana bihajah ila dawa. Ayu dawa? Mada ad-dawa? Maghas, mada ad-dawa? Teh pahit ya akhi. Kalau maghas teh pahit insya Allah cocok. Apalagi maghas obatnya. Mada ayu dawa? Asal madu ya akhi. Antum repot-repot. Orang sakit perut obatnya madu. Megang madu. Kenapa megang madu? Bahas obatnya madu. Antum nggak tahu ya, ada sahabat datang kepada Nabi sakit perut. Apa kata Nabi? Madu. Terus datang lagi, ya Rasulullah masih sakit. Minum madu. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali kan? Datang lagi, ya semuanya sakit. Bukan madunya yang salah, perutmu yang salah. Artinya orang sakit perut memang madu. Kalau masih ada sakit, berarti ada sesuatu yang lain. Gitu. Tapi orang sakit perut itu madu. Nah, misalnya istri anak sakit perut, ambilan madu. Gitu. Taib maghas. Taib. Alan mada turid. Antum hairun. Milih kalimat aja bingung. Antum hairun. Ana hair fi ikhtiyari al-kalimat wala siyama fi ikhtiyari zaujat.
Minta. Apa? Minta. Saya minta. Ya. Minta. Maksudnya minta itu minta apa sih? Oh, anak minta apa sih? Apa coba Pak? Minta apa? Nah, apa dia minta apa? Minta makanannya. Oh, minta makanannya. Minta makanannya. Susah ketika antum berpikiran seluruh percakapan itu dengan letter luck itu susah. Sebenarnya orang-orang bilang misalnya dalam bahasa kita saya minta gitu ya. Mereka mengatakan min fadlik, atini, kasih saya. Atini, Rabbana atina. Min fadlik, atini min tu'amika. Atini min tu'amika. Berikan aku makananmu. Tetapi kalau misalnya meminta, itu sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Sa'ala yas'alu meminta. Sa'ala yas'alu meminta. Sa'ala yas'alu juga bertanya. Tergantung konteks kalimatnya. Mau kosakata ini apa yang lainnya? Meminta. Ana as'alu. Ana meminta. Ana as'alu min tu'amika. Atau tolaba yatlubu. Ana atlubu min tu'amika. Itu orang Arab paham. Ana atlubu min tu'amika. Saya minta dari makananmu. Ana as'alu min tu'amika. Meskipun yang populer min fadlik. Atini min tu'amika. Banyak struktur. Tapi kalau antum meminta kosakata ya oke lah. Meminta sa'ala yas'alu atau tolaba yatlubu. Sa'ala yas'alu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Minta dari ayahmu. Aku butuh duit nih, harus antum komentar. Aku butuh duit nih, antum komentar. Minta dari ayahmu. Is'al min abika. Al-akhwat misalnya. Aku butuh duit nih, sekawannya komentari. Is'ali min abiki. Is'ali min walidiki. Walid. Taib alan sarf. Jadi kosakata hari ini sa'ala yas'alu meminta. Padahal loh kosakata itu banyak. Antum jalan kepleset, apa kepleset gitu ya. Antum jalan, wah licin, apa licin banyak. Tapi antum hair, nyari hair apa ya. Nyari kosakatanya ke Jakarta. Di depannya lo banyak kosakata. Antum hairun fi ikhtiyaril kalimat. Bingung nyari kalimat. Wala siyama fi ikhtiyari az-zaujah. Bingung lagi antum nanti. Nah, enggak bingung. Intinya salihah. Salihah, perhiasan dunia itu. Nah, antum udah kasih tahu. Percaya nggak percaya? Percaya. Banyak orang istrinya cantik, tapi dia nggak betah di rumah. Soalnya istrinya tidak dekat dengan agama, berani sama suaminya, dan yang lain-lainnya. Apa betah? Cantiknya kayak apapun, malas mandangin. Malah malas ketemu. Nah, coba kalau agamanya bagus, Masya Allah. Misalnya kurang cantik, tapi agamanya bagus. Antum betah banget mandengin. Betah banget duduk di sampingnya. Soal istrinya mengerti hak-hak antum. Masya Allah. Ya. Terus antum bertanya, gimana kalau cantik dan agamanya bagus? Ya itu yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, soalan bab al-khamis yang kelima. Apa?
Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Diulangi lagi dari pertama biar antum hafal. 1, 2, 3. Fa'ula yaf'ulu. Apa? Fa'ula yaf'ulu. Fu'lan. Wa itu sendiri lagi. Terus hasuna hasanun. Uhsun. Uhsun. Summa dohuma. Fadol. Dohuma. Dohmun. Udhum. Mada ba'dahu? Januba. Wa tisani salasa. Januba yajnubu. Junubun. Nah, mada ba'dahu? Sajua. Iya, sajua. Sajua yasju wa tisani salasa. Syuja'un. Usjur. Jabuna. Jabanun. Iya. Cirebon. Alam. Anta syuja' atau jaban? Hah? Anta syuja' atau jaban? Syuja'? Masya Allah. Ahifari, anta syuja' atau jaban? Syuja' atau jaban? Hah? Syuja', Masya Allah. Apa dia syuja'? Pemberani. Jaban? Penakut, pengecut. Jaban. Krishna, anta syuja' atau jaban? Syuja', Masya Allah. Nanti kalau ada teman makan tangan kiri, antum tegur, Mas, apa itu tangan kanan ya? Syuja'. Nah, syuja'. Kalau nanti antum makan di restoran, di warung, di rumah makan, lihat orang panas ditiup-tiup, antum tegur, jangan ditiup-tiup. Ya, syuja'. Nah, syuja'. Mada ba'dahu? Hah? Wajuha, wa itu salasa. Wajuha yawjuhu wajahatan wa mawjihan wa huwa wajibun wujuha mada ba'dahu? Yamuna yaimunu, wa itu salasa. Yamuna yaimunu yumnan wa maimanan wa huwa maimun la taimun. Nah, ba'dahu tala yatul wa salasa. Tul. Wahai malam, panjanglah kamu. Ya lail, tul. Wahai ngantuk, pergilah kamu. Wahai ngantuk, hilanglah kamu. Ya naum, zul. Pagi, jangan pernah terbit. Ya subah, la tatlu'. Nah, pengennya malam terus. Nggak ada ngantuk, nggak ada pagi. Ini permintaannya siapa? Permintaannya orang di malam pertama. Insya Allah antum semuanya merasakan nanti. Amin. Amin. Nah. Sudah dulu. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.